Aku pindah ke sekolah baru di sebuah kota kecil setelah ayahku, seorang pegawai negeri, dipindah tugas. Sekolah ini tampak biasa saja dari luar, tapi begitu aku melewati gerbangnya, hawa dingin menyambut tanpa sebab. Di sebelah sekolah, hanya dipisahkan pagar besi berkarat, berdiri sebuah kompleks pemakaman tua yang sudah ada sejak zaman Belanda. Di kelasku, semua tampak normal, kecuali satu hal, jendela kelas kami menghadap langsung ke deretan nisan. Kata teman-teman, jangan pernah duduk dekat jendela, apalagi kalau pelajaran sudah sore. Mereka bilang, kadang bayangan orang lewat, padahal tak ada siapa-siapa di sana. Hari pertama belum selesai, aku sudah mencium aroma melati yang kuat di lorong dekat ruang guru, padahal tak ada bunga sama sekali. Saat aku tanya ke teman sebangkuku, Sari, dia hanya menjawab pelan, biasanya kalau kamu sudah mencium, dia sudah dekat. Aku tak berani tanya siapa dia. Kepala sekolah, Pak Laksana, menyambut ramah saat aku dan ayah mendaftar ulang. Tapi sorot matanya seperti menyimpan rahasia. Dia menyebut sekolah ini punya sejarah panjang, tapi tak sempat menjelaskan lebih lanjut. Kelas terasa aneh. Beberapa bangku kosong tak pernah dipakai, meskipun kelas ini penuh murid. Kata Sari, bangku itu memang dibiarkan kosong untuk mereka yang pernah duduk di sana. Yang paling membuatku merinding, ada papan nama murid di dinding, seperti biasa di sekolah lain. Tapi beberapa nama tertulis dengan spidol merah, bukan hitam. Dan setiap jam pelajaran, walaupun nama itu tidak dipanggil, teman-teman tetap menengok ke arah bangku kosong itu seolah menghormati sesuatu. Saat pulang, aku melewati lorong belakang yang sunyi. Di sanalah aku melihatnya, seorang anak perempuan berdiri di balik pagar pemakaman, menatapku. Rambutnya panjang, bajunya putih lusuh seperti seragam lama. Aku menoleh sebentar, dan saat menengok kembali, dia sudah menghilang. Malam itu, aku susah tidur. Bayangan wajah pucat anak itu terus muncul. Aku mulai merasa bahwa kepindahanku ke sekolah ini bukan kebetulan. Seolah aku memang ditarik ke sini, untuk melihat sesuatu yang belum selesai. Dan saat tengah malam, ada ketukan pelan di jendela kamar kosku. 3 ketukan. Diam. Lalu 3 ketukan lagi. Aku tinggal di lantai 2. Hari kedua di sekolah ini dimulai dengan hujan deras sejak subuh. Udara menjadi lebih lembab, dan kabut tipis menyelimuti halaman sekolah. Aku berjalan menuju kelas dengan jas hujan yang kuyup, melewati lorong panjang yang hari ini terasa lebih sunyi dari biasanya. Beberapa lampu lorong berkedip tak menentu. Sesekali, terdengar suara air menetes dari atap bocor. Kelas pagi itu berlangsung seperti biasa, meski gurunya datang terlambat hampir 15 menit. Saat semua sedang mengerjakan soal latihan, aku iseng memperhatikan sekeliling ruangan. Tepat di pojok belakang dekat lemari alat olahraga, ada bagian dinding yang warnanya berbeda. Seperti lembab dan kusam. Catnya terkelupas, dan tampak bekas jamur hitam di sudutnya. Saat jam istirahat, aku dan Sari menghampiri dinding itu. Kami melihat lebih dekat, dan di balik cat yang mengelupas, tampak sesuatu yang seperti goresan-goresan. Semula kukira hanya coretan iseng anak-anak, tapi saat ku bersihkan sedikit dengan kuku, ternyata itu ukiran nama. Nama yang dipahat langsung ke tembok. Nama pertama yang kulihat adalah Dina P. Lalu di bawahnya, Wahyu, Aldi R, dan 2 lainnya yang sudah terlalu pudar untuk dibaca. Anehnya, aku merasa pernah mendengar nama-nama itu disebut oleh guru sejarah tadi pagi, sebagai nama siswa yang pernah mengharumkan nama sekolah. Tapi ketika aku tanya ke Sari, dia pucat. Jangan sentuh tulisan itu. Mereka yang menuliskannya nggak pernah lulus, ucapnya pelan. Aku mencoba menertawakannya, tapi nada bicaranya terlalu serius. Mereka hilang, lanjutnya. Beberapa tahun lalu. Setelah itu, kelas ini ditutup untuk sementara. Tapi akhirnya dibuka lagi, karena katanya tidak semua percaya kejadian itu nyata. Keesokan harinya, aku mencuri waktu untuk memeriksa lebih jauh. Setelah pelajaran selesai, aku pura-pura tertinggal di kelas. Aku kembali ke dinding itu, dan menemukan lebih banyak nama. Ada yang ditulis rapi, ada juga yang seperti dicakar dengan benda tajam. Saat ku sentuh, permukaan temboknya dingin, bahkan menusuk ke tulang. Tiba-tiba, aku mendengar bunyi seretan dari atas lemari dekat tembok. Lemari itu tinggi, tak mungkin ada orang di atasnya. Tapi suara itu nyata, seperti sesuatu sedang menggeserkan tubuhnya perlahan. Aku mundur, jantungku berdetak keras. Tak ada apa-apa di sana,
kecuali segumpal rambut panjang yang tersangkut di paku lemari. Hitam, dan masih basah. Aku memutuskan untuk diam. Tapi malamnya, aku mimpi aneh. Aku berada di kelas itu, tapi semua kursi kosong. Kecuali satu. Seorang anak perempuan duduk membelakangiku, menulis di buku tulis. Ketika aku berjalan mendekat dan menyentuh bahunya, dia menoleh, dan wajahnya datar tanpa mata, hanya rongga hitam menganga. Ia berkata, namaku belum diukir. Aku terbangun dengan tubuh basah oleh keringat dingin. Dan anehnya, telapak tanganku memegang sesuatu. Serpihan kecil kayak tembok yang mengelupas, meski aku tak membawa apa-apa dari sekolah hari itu. Hari itu, langit tampak kelabu sejak pagi. Kabut tidak kunjung hilang meski matahari sudah meninggi. Sari duduk di sebelahku, tampak lesu dan lebih pendiam dari biasanya. Kami sedang menyalin catatan ketika tiba-tiba terdengar suara ketukan dari arah jendela. Tok, tok, tok. Pelan tapi jelas. Semua langsung menoleh. Tapi tidak ada siapa-siapa di luar. Hanya hamparan makam tua yang diam membisu di balik pagar berkarat. Jangan lihat lama-lama, bisik Sari lirih. Aku heran. Apa? Tanyaku. Tapi dia hanya menunduk dan pura-pura sibuk mencoret buku catatannya. Ketukan tadi tidak terdengar lagi, tapi suasana kelas jadi tegang. Beberapa murid saling pandang tanpa bicara, seolah ketukan itu bukan hal baru bagi mereka. Saat jam istirahat, aku kembali duduk di bangku dan memandangi makam di luar jendela. Ada satu nisan yang menarik perhatianku, letaknya persis sejajar dengan bangkuku. Nisan itu lebih tua dan lumutnya menebal, membuat tulisan di batu nyaris tak terbaca. Namun, aku bisa melihat inisial nama yang samar, DP, seperti nama yang kutemukan terukir di dinding kelas kemarin, Dina P. Perasaanku tidak enak. Aku membalikkan badan, dan seketika merasa ada sesuatu yang mengamatiku dari balik jendela. Bayangan itu sangat halus, seperti siluet anak kecil berdiri di balik kaca. Aku membeku. Tidak mungkin ada yang berdiri di luar, karena itu area makam dan tak ada jalan masuk langsung dari luar ke jendela kami. Kejadian makin aneh ketika lonceng pulang berbunyi. Teman sekelasku, Niko, tiba-tiba pingsan begitu melewati pintu kelas. Badannya menggigil seperti habis diceburkan ke sungai. Saat sadar, dia hanya bergumam. Dia manggil aku, dari balik jendela. Semua guru buru-buru membawanya ke UKS. Aku dan Sari memutuskan untuk mencari tahu lebih jauh. Kami bertanya pada petugas kebersihan sekolah, Pak Jaka. Awalnya ia menolak bercerita. Tapi setelah kami desak, ia membuka suara. Dulu, sebelum kalian masuk sini, kelas itu kosong. Lama. Soalnya pernah ada anak yang lihat sesuatu dari jendela. Sejak itu, dia jadi pendiam. Lalu hilang waktu pulang sekolah. Sampai sekarang gak ketemu. Aku dan Sari saling pandang. Siapa namanya, Pak? Tanyaku. Pak Jaka diam sebentar. Dina. Dina Putri. Pulang sekolah hari itu, aku lewat lorong dekat ruang UKS dan menemukan sesuatu yang membuat jantungku serasa berhenti. Coretan di dinding, seperti ditulis dengan tangan gemetar, dia belum pergi. Tulisan itu tidak ada pagi tadi. Malam harinya, aku kembali mendengar ketukan. Kali ini, di jendela kamar. Aku menatap keluar dengan gemetar. Tak ada siapa-siapa. Tapi kaca jendelaku berembun, dan di sana tertulis dengan samar, jangan duduk dekat jendela. Aku merasa, seseorang, atau sesuatu, berusaha memberiku pesan. Tapi aku belum tahu, apakah ia ingin menyelamatkanku, atau justru membawaku ikut bersamanya. Hari itu, kelas kami seharusnya mendapat pelajaran bahasa Indonesia dari Bu Ratna. Tapi seperti biasa, beliau tidak datang. Anehnya, semua siswa tetap duduk rapi dan diam, seolah menunggu seseorang. Bahkan Pak Andi, guru piket, hanya masuk sebentar dan berkata, "Ibu guru kalian sedang mengawasi dari ruangannya." Tidak ada yang mempertanyakan maksud kalimat itu. Kecuali aku. Aku belum pernah melihat Bu Ratna sejak masuk sekolah ini. Saat kutanya ke Sari, ia terlihat ragu menjawab. Dia itu guru lama di sini. Tapi sejak kejadian itu, dia nggak pernah ngajar langsung. Kejadian apa? Tanyaku. Sudahlah, nanti aja, elaknya. Jawaban yang tak pernah memberiku kejelasan. Aku memutuskan mencari tahu sendiri. Di perpustakaan sekolah,
Aku meminta data guru-guru dari tahun-tahun sebelumnya. Petugas perpustakaan memberi tumpukan berkas usang yang sudah berdebu. Aku mencari nama Bu Ratna, dan menemukannya dalam buku tahunan 12 tahun lalu. Wajahnya terekam di foto staf, seorang wanita muda, berambut ikal pendek dan senyum lembut. Tapi yang mengejutkanku adalah tulisan tangan di bawah fotonya. Selamat jalan, Ibu Ratna. Semoga tenang di sisinya. Mataku membelalak. Aku tunjukkan tulisan itu ke petugas, tapi dia hanya berkata, itu tulisan lama. Mungkin ada kekeliruan. Tapi hatiku tahu, ini bukan kekeliruan. Guru yang seharusnya mengajarku sudah meninggal. Keesokan harinya, aku datang lebih pagi. Sekolah masih sepi. Aku menyelinap ke ruang guru. Meja Bu Ratna masih ada, lengkap dengan nama di atasnya. Meja itu rapi, tak berdebu, seperti baru digunakan. Tapi tidak ada satupun barang pribadi di sana. Di laci meja, aku menemukan sesuatu yang membuat bulu kuduku berdiri, kumpulan kertas ulangan murid, dengan nilai, koreksi, dan tanda tangan Bu Ratna yang bertanggal 3 hari lalu. Aku memperlihatkan kertas itu ke Sari. Ia pucat. Berarti dia masih mengajar, bisikku. Sari mengangguk pelan. Tapi bukan seperti guru biasa. Katanya, kalau murid membuat keributan saat jamnya, suka ada yang kerasukan. Atau ketindihan. Jadi semua murid diam saja meski dia nggak datang. Hari itu, jam pelajaran Bu Ratna kembali kosong. Tapi suasana di kelas sangat sunyi. Tidak ada yang berani bersuara, bahkan untuk berbisik pun tidak. Jendela-jendela tertutup, dan udara mendadak dingin sekali. Aku duduk mematung, dan tiba-tiba merasa seperti ada seseorang berjalan di antara bangku. Suara sepatu hak pelan menyusuri lorong kelas. Klik, klik, klik. Tapi saat kulirik, tak ada siapapun. Aku menoleh ke papan tulis. Di sana, entah sejak kapan, tertulis kalimat dengan kapur putih, bacalah halaman 17. Tugas dikumpulkan besok. Semua murid langsung menunduk dan mulai mencatat. Aku ikut-ikutan, walau tanganku gemetar. Sore harinya, aku kembali ke perpustakaan. Kali ini, aku menemukan artikel koran lama yang disimpan dalam map coklat. Judulnya, Kecelakaan Bus Sekolah, 1 guru dan 5 murid tewas di tempat. Di dalamnya ada foto bus terbakar di pinggir jurang. Nama-nama korban tercantum jelas, Ratna Rahayu, Guru, Dina Putri, Aldi Rahman, Wahyu Saputra, Anissa Wulandari, dan Fitri Nadia. Itu nama-nama yang sudah kutemukan di dinding kelas. Nama-nama yang terus muncul sejak hari pertama aku masuk ke sekolah ini. Dan mereka semua, hingga hari ini, masih hadir di sini. Hari Jumat, sekolah terasa lebih lengang dari biasanya. Sebagian murid tidak masuk karena kegiatan luar kelas. Aku memanfaatkan momen ini untuk menyelidiki sebuah ruangan tua yang letaknya paling ujung lorong barat, tempat yang katanya dulunya adalah ruang kelas, tapi sekarang selalu terkunci. Pintu kayunya tampak tua dan rapuh, catnya mengelupas, dan di atas pintunya terdapat pelat logam berdebu bertuliskan, Ruang 4B. Sari sudah memperingatkanku. Jangan ke sana. Dulu itu kelas mereka. Dina, Aldi, Wahyu, semuanya di kelas itu. Setelah kecelakaan, ruangan itu dikunci dan gak pernah dibuka lagi. Tapi rasa penasaran sudah terlalu kuat menahan langkahku. Aku ingin tahu, apa sebenarnya yang disembunyikan oleh sekolah ini. Aku kembali ke ruang guru, dan tanpa sepengetahuan siapapun, aku mengambil kunci cadangan dari rak logam yang tak terkunci. Sore itu, setelah semua siswa pulang, aku menyelinap ke lorong barat. Tak ada suara apapun. Bahkan burung pun tak terdengar di sekitar pepohonan. Dengan tangan gemetar, aku memasukkan kunci ke lubang pintu dan memutarnya. Ada suara klik lembut dan pintu terbuka perlahan. Aroma debu tua dan kayu lapuk langsung menyeruak. Cahaya masuk melalui jendela yang sebagian tertutup kain tirai robek. Ruangan itu penuh meja dan kursi yang diselimuti kain putih, seperti dalam film-film horor klasik. Langkahku terasa berat saat masuk. Setiap kayu yang kupijak berbunyi nyaring. Di papan tulis, masih ada tulisan samar yang tak sempat terhapus, latihan ujian hari terakhir. Aku mendekat, dan melihat ada bangku di deret tengah yang berbeda warnanya. Seperti lebih sering dipakai. Di atas mejanya, ada buku catatan. Dan di halaman pertama, tertulis dengan huruf besar, Dina Putri.
Aku membukanya perlahan. Di dalamnya bukan catatan pelajaran, tapi semacam jurnal. Tulisan tangan Dina, penuh coretan panik. Dia datang lagi di mimpiku. Tangannya dingin, dia duduk di sebelahku dan berkata aku akan ikut bersamanya. Aku takut. Tapi yang lain tidak percaya. Jantungku berdetak makin cepat. Di halaman terakhir tertulis, kalau kamu menemukan ini, mungkin kamu sudah mendengar suara ketukan itu juga. Jangan jawab kalau dia memanggil namamu. Jangan pernah. Saat aku menutup buku itu, ku dengar sesuatu, seperti helaan napas pelan dari belakang. Aku berbalik cepat. Kosong. Tapi suara itu terus terdengar, seperti seseorang yang berdiri dekat sekali denganku. Napasnya berat dan lembab. Aku berlari ke pintu, tapi pintu itu sudah tertutup rapat. Aku mencabut kunci dari kantongku dan berusaha membukanya, tapi tidak bisa. Kuncinya tidak masuk, seperti lubangnya berubah bentuk. Lalu, bangku-bangku mulai berderit pelan. Satu persatu, mereka bergerak sendiri. Aku terpaku. Dari pantulan kaca jendela, aku melihat 6 bayangan duduk di bangku-bangku itu. Diam. Tidak bergerak. Tapi satu di antaranya menoleh padaku, wajahnya putih tanpa ekspresi, matanya hitam tak berdasar. Aku memejamkan mata dan berteriak. Saat membukanya kembali, ruangan itu sudah terang. Pintu terbuka, dan Pak Jaka berdiri di luar, menatapku tajam. Kamu gak seharusnya masuk ke sini, katanya dengan suara pelan tapi berat. Aku hanya bisa menunduk. Tapi yang paling mengerikan adalah ketika aku melihat meja Dina sekali lagi. Buku itu sudah tidak ada. Malamnya, saat aku mencoba tidur, aku terbangun oleh suara ketukan pelan. Kali ini bukan dari jendela, tapi dari lemari pakaianku. Tok, tok, tok. Sejak kejadian di ruang kelas 4B, aku mulai sulit tidur. Setiap malam, suara ketukan itu datang dari tempat berbeda. Kadang dari lemari, kadang dari bawah tempat tidur, bahkan pernah dari langit-langit kamarku. Setiap kali kuperiksa, tak pernah ada siapa-siapa. Tapi bekasnya selalu ada. Goresan jari di ket dinding, jejak basah di lantai, atau bau tanah segar di bawah jendela. Sari memperhatikan keadaanku yang makin memburuk. Suatu sore sepulang sekolah, dia menghampiriku dan berkata, ada sesuatu yang harus kamu lihat. Tapi kita harus masuk perpustakaan malam-malam. Aku sempat menolak. Tapi sorot mata Sari terlalu serius. Percaya deh. Ini bukan soal kamu aja. Ini soal semua yang pernah duduk di bangku belakang kelas itu. Malam itu, kami berdua menyelinap kembali ke sekolah lewat celah di pagar belakang. Langit mendung, udara dingin, dan pepohonan bergoyang pelan ditiup angin. Sekolah benar-benar sunyi. Bayangan kami tampak panjang di bawah cahaya bulan samar. Kami masuk ke perpustakaan lewat jendela yang sudah dikendorkan pengaitnya sejak siang. Di dalam perpustakaan, bau buku tua dan karpet lembab menyeruak. Lampu dimatikan, tapi kami membawa senter kecil. Sari berjalan lurus ke rak paling belakang. Di sini, bisiknya, menarik sebuah buku tua berjilid coklat yang tebal dan berat. Ini bukan buku perpustakaan biasa. Ini semacam catatan guru-guru zaman dulu. Mereka mencatat kejadian-kejadian aneh di sekolah ini. Buku itu berisi tulisan tangan yang berbeda-beda, dari guru yang berbeda-beda pula. Semua tentang kejadian aneh, suara tanpa wujud, murid yang menghilang, bayangan di ruang kelas kosong, dan terutama tentang kelas 4B, tapi halaman yang paling mengejutkan adalah halaman terakhir, berisi potret foto 6 siswa yang sempat menjadi korban kecelakaan bus. Wajah mereka buram, seperti rusak oleh air. Tapi salah satu di antaranya adalah aku. Aku terdiam. Itu mustahil. Tapi foto itu menampilkan sosok perempuan yang sangat mirip denganku, berdiri di ujung barisan. Aku gemetar. Itu bukan aku, gumamku. Tapi Sari tidak menanggapi. Dia malah menyorotkan senter kerak buku sebelah kanan, tempat kami mendengar bunyi berdesir. Rak itu perlahan bergoyang. Buku-buku seperti bergerak sendiri. Tiba-tiba, bruk. Salah satu buku jatuh. Kami melompat mundur. Senter menyorot pada rak dan saat itu, kami melihatnya. Di sela-sela buku, ada wajah pucat menatap balik. Matanya kosong, kulitnya pucat kebiruan, dan rambutnya basah seperti habis tenggelam. Wajah itu tidak bergerak.
Tapi saat aku berkedip wajah itu lenyap. Kami langsung berlari keluar dari perpustakaan. Tapi sebelum kami melompat keluar lewat jendela, aku sempat menoleh ke dalam sekali lagi. Di kaca jendela perpustakaan bagian dalam tertulis sesuatu dengan uap yang memudar. Waktumu tinggal sedikit. Di rumah, aku kembali membuka foto buku tahunan sekolah yang kudapatkan sebelumnya. Di sana, nama-nama yang dulu hanya kubaca sepintas kini jadi lebih berarti. Karena satu demi satu, nama mereka muncul kembali di berbagai tempat, dan kini, foto yang dulu tidak ada dalam buku itu tiba-tiba muncul di halaman belakang. Dan itu fotoku, berdiri bersama 5 siswa lainnya, semua dengan wajah yang tidak tersenyum. Sehari setelah kejadian di perpustakaan, aku memutuskan untuk mengawasi sekolah dari luar pagar pada malam hari. Aku ingin tahu, apakah benar ada aktivitas aneh yang dilakukan guru-guru di luar jam belajar. Dugaan itu muncul sejak aku mendengar bisik-bisik dari Pak Jaka tentang rapat tengah malam yang tak tercatat dalam agenda sekolah. Aku bersembunyi di balik pohon besar di dekat pos satpam. Jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Udara lembab dan berangin. Sekolah tampak sepi seperti biasa, tapi itu tidak berlangsung lama. Tepat pukul 11.13 malam, aku melihat lampu di ruang guru menyala satu persatu. Dari balik tirai jendela, tampak bayangan-bayangan manusia berdiri membentuk lingkaran. Aku mengintensifkan fokusku. Yang mengejutkan, aku melihat kepala sekolah, Pak Surya, berdiri di tengah ruangan. Ia jarang terlihat selama jam pelajaran, tapi malam itu, dia yang memimpin. Di sekelilingnya, ada 6 guru lain, termasuk Bu Retno, guru matematika, dan Pak Tono, guru seni. Mereka mengelilingi sebuah meja besar. Di atasnya, ada lilin-lilin menyala dan sebuah kotak kayu kecil berukir simbol aneh. Aku tidak bisa mendengar apa yang mereka bicarakan, tapi bahasa tubuh mereka menunjukkan sesuatu yang serius, atau mungkin menyeramkan. Salah satu guru mengangkat tangan dan membuka kotak kayu itu. Asap tipis keluar, dan ruangan tampak berubah lebih gelap, seolah cahaya lilin pun ditelan oleh kegelapan di dalam sana. Tiba-tiba, semua lilin padam serempak. Aku terlonjak dan mundur ke belakang pohon. Lalu, terdengar suara dari belakangku. "Kenapa kamu mengintip?" Aku menoleh dengan cepat. Tak ada siapa-siapa. Tapi suara itu sangat dekat, seperti dibisikkan langsung ke telingaku. Aku gemetar, mencoba mengendalikan napas. Saat aku kembali mengintip ke ruang guru, semua lampu sudah padam. Bayangan-bayangan itu sudah tidak ada. Keesokan paginya, aku masuk sekolah seperti biasa. Tapi saat melewati ruang guru, aku merasa ada yang janggal. Di meja Bu Retno, aku melihat kotak kayu yang sama dengan yang kulihat semalam. Ia duduk di belakang meja seperti biasa, namun pandangannya kosong dan tatapannya seperti menembus dinding. Saat jam istirahat, aku menyelinap mendekati ruang guru untuk melihat lebih dekat. Pintu terbuka sedikit. Aku mengintip, dan melihat Bu Retno sedang mencoret-coret kertas dengan simbol aneh. Pak Tono berdiri di belakangnya, memegang foto-foto murid, termasuk fotoku. Aku tak sengaja menyenggol vas bunga di dekat pintu. Cerak! Pecah. Mereka langsung menoleh. Tatapan mereka menusuk. "Kamu sudah terlalu dalam," kata Pak Tono lirih. Aku berlari secepatnya keluar lorong. Sore itu, aku mengajak Sari untuk membicarakan semua. Tapi yang lebih mengagetkan, ternyata dia juga menyimpan potongan rahasia. "Kamu bukan orang pertama yang mengintip rapat itu," katanya. 3 tahun lalu, kakakku, Raka, juga menyelidiki hal yang sama. Setelah malam itu, dia mulai berubah. Jadi pendiam. Sering melamun. 3 bulan kemudian dia hilang. Sampai sekarang belum ditemukan. Aku menatap Sari dengan ngeri. "Kamu pikir mereka mengorbankan murid?" Sari menunduk. "Aku pikir bukan semua murid. Tapi hanya yang melihat terlalu banyak. Dan sekarang kamu masuk dalam daftar itu." Malam harinya, aku kembali melihat kotak kayu itu. Kali ini, bukan di sekolah, tapi di mimpiku. Dan kotak itu terbuka. Di dalamnya, ada sesuatu yang bergerak, tangan kecil, berwarna kehitaman, mencoba keluar dan menarikku masuk. Pagi harinya, aku terbangun dengan jantung berdebar. Mimpi tentang kotak kayu itu terlalu nyata. Leherku basah oleh keringat, dan di tangan kiriku, ada goresan kecil yang tidak kuingat asalnya. Goresan itu membentuk pola aneh,
seperti tulisan kuno. Aku mencoba menghapusnya dengan air, tapi tidak hilang. Seolah tertanam dalam kulit. Di sekolah, Sari menghampiriku dengan wajah pucat. Aku juga mimpi semalam. Tentang Raka. Dia bilang waktumu hampir habis. Suaranya gemetar. Aku rasa kita harus kembali ke ruang guru. Tapi kali ini, kita cari catatan yang membuktikan bahwa mereka memang melakukan perjanjian itu. Kami menunggu hingga jam sekolah usai. Saat seluruh siswa pulang dan guru-guru mulai lengah, kami menyelinap masuk lewat jendela kecil di belakang ruang guru. Aroma ruangan itu berbeda kali ini, lebih kuat, seperti bau dupa bercampur tanah basah. Kami langsung mencari di lemari arsip tua di sudut ruangan. Sari menemukan map coklat yang diberi label, Rekaman Internal 2006. Di dalamnya, ada dokumen lusuh, sebagian sobek dan penuh bercak hitam. Namun satu halaman mencolok. Judulnya, Perjanjian Penjaga Gerbang. Tulisan tangan di bawahnya membuat kami menahan napas. Kami, para pendidik di Sekolah Widya Dharma, bersumpah menjaga batas antara dua dunia. Agar tidak terjadi bencana seperti yang menimpa kelas 4B, maka tiap generasi harus memberi penjaga, seorang siswa yang menyaksikan dan menyimpan rahasia. Ia akan dibisiki, dipantau, dan jika perlu, dikorbankan. Tanganku bergetar saat membacanya. Nama-nama korban kecelakaan tercantum di bawahnya, lengkap dengan tanggal dan waktu. Namun di bawah daftar itu, ada baris tambahan dengan tinta merah. 2025, nama belum ditentukan. Aku merasa perutku mual. Tahun ini. Sekarang. Dan nama itu akan segera diisi. Mereka menunggumu, gumam Sari. Aku menatapnya. Kenapa aku? Dia menunduk. Karena kamu bisa melihat mereka. Dan kamu menolak diam. Saat kami hendak menutup map itu, kami mendengar langkah kaki dari lorong. Cepat dan berat. Kami segera bersembunyi di bawah meja kerja Pak Surya. Tak lama, pintu terbuka. Kami menahan napas saat melihat bayangan masuk. Pak Tono. Ia membawa kotak kayu itu dan meletakkannya di atas meja. Ia duduk di depannya, membuka buku lusuh, dan mulai membaca sesuatu dengan suara lirih. Dari sela meja, kami bisa melihat wajahnya berubah. Matanya memutih, kulitnya menegang. Tiba-tiba, kotak itu terbuka sendiri. Asap hitam keluar perlahan. Dan dari dalamnya muncul tangan hitam kurus, merayap ke arah meja. Suara desis pelan memenuhi ruangan. Sari menutup mulutku agar aku tidak berteriak. Tapi tangan itu berhenti, dan menunjuk langsung ke arah kami bersembunyi. Suara berat menggemuruh dari kotak, yang menyaksikan harus menggantikan. Kami melompat keluar dan berlari sekuat tenaga keluar ruangan. Tapi sebelum kami menutup pintu, aku sempat melihat ke belakang. Pak Tono sudah tidak sadarkan diri. Tapi tangan itu masih keluar dari kotak. Dan di sampingnya, berdiri sosok siswa, berpakaian seragam seperti kami, dengan wajah penuh luka terbakar. Salah satu dari 6 yang tewas. Ia menatapku dan tersenyum. Malam itu, aku tak bisa tidur. Di bawah cahaya bulan, goresan di tanganku membentuk huruf yang makin jelas. Aku tahu kini, mereka sudah memilihku. Dan satu-satunya cara untuk bertahan adalah dengan membuka semua rahasia. Setelah malam itu, aku merasa dunia di sekitarku berubah. Setiap langkahku seolah diawasi, setiap sudut sekolah seperti menyimpan rahasia yang semakin terbuka. Aku mulai mendengar bisikan yang lebih jelas, dan malam-malamku dipenuhi oleh bayangan yang datang dari tempat yang tidak terlihat. Namun, yang paling mengganggu adalah rasa bahwa aku tak lagi sendirian. Di sekolah, aku semakin menjauh dari teman-temanku. Sari menjadi satu-satunya yang bisa aku ajak bicara. Tapi dia juga semakin terlihat takut. Setiap kali aku berbicara tentang kejadian-kejadian yang menimpaku, dia selalu menghindar, dan matanya selalu penuh kerisauan. Pada suatu pagi, saat aku masuk kelas, aku mendapati kursi Sari kosong. Kulihat catatan di mejanya, terselip di antara buku-buku. Dengan tangan gemetar, aku membukanya. Tulisan Sari berlarut-larut dan tampak tergesa-gesa. Aku tidak bisa terus seperti ini. Mereka datang setiap malam. Mereka mencari kamu. Aku tidak bisa melindungimu lagi. Maafkan aku. Hatiku mulai terasa berat.
Aku mencoba mencari Sari ke rumahnya, tapi ketika sampai di sana, ibunya tampak bingung dan cemas. Sari, kamu cari dia? Dia pergi dari rumah semalam, tidak ada kabar. Kami seharusnya lapor polisi, tapi... Dia menunduk, kami sudah berusaha, tapi tidak ada jejak. Sepertinya dia tidak ingin ditemukan. Aku kembali ke sekolah dengan kepala penuh pertanyaan. Sari hilang begitu saja, dan aku tahu, peristiwa ini berhubungan dengan apa yang aku alami. Mereka datang, mereka selalu datang, dan aku tahu bahwa aku akan menjadi korban berikutnya jika tidak segera menemukan jawabannya. Keputusan untuk mencari tahu semakin mendalam. Aku harus tahu siapa yang membuat perjanjian itu, siapa yang memilih para korban, dan bagaimana cara menghentikan siklus ini. Malam itu, aku kembali ke ruang guru, lebih tegas dari sebelumnya. Aku tahu apa yang harus kulakukan, aku harus berhadapan langsung dengan Pak Surya. Kepala sekolah yang selama ini hanya muncul sesekali, tapi selalu ada dalam setiap rapat rahasia. Jika ada orang yang tahu semua ini, itu pasti dia. Saat aku sampai di ruang kerjanya, pintu terkunci. Namun, aku membawa alat kecil yang kubeli di toko alat tulis. Dengan perlahan, aku membuka pintu. Ruangan itu gelap, dan hanya ada cahaya samar dari lampu meja yang menyala. Meja Pak Surya penuh dengan tumpukan kertas, namun ada satu benda yang menarik perhatianku, sebuah kotak kayu berukir dengan simbol yang sama yang pernah kulihat sebelumnya. Aku melangkah perlahan ke meja dan membuka kotak itu. Di dalamnya, ada potongan-potongan foto murid yang hilang, foto Sari, dan bahkan potretku yang terpotong dengan garis merah. Ada juga sebuah buku tua yang tebal. Di sampulnya, tertera tulisan yang tidak aku mengerti, kesepakatan dengan kegelapan. Aku membuka halaman pertama. Tulisannya sangat jelas. Mereka yang memulai harus bertanggung jawab atas akhir cerita. Satu-satunya cara untuk mengakhiri perjanjian ini adalah dengan mengorbankan saksi terakhir. Jika saksi hidup yang menyaksikan lebih dari 3 kali kejadian yang mengarah pada kecelakaan fatal tidak dihentikan, maka tidak ada yang bisa menghindari kesimpulan ini. Mereka yang melihat, akan dibawa ke tempat yang lain, tempat yang tak bisa ditemukan, dan tak akan kembali lagi. Aku merinding. Jadi, Sari adalah bagian dari perjanjian ini. Dan aku adalah saksi terakhir. Aku harus mencari cara untuk mengakhiri semuanya, sebelum aku menjadi seperti mereka, hilang tanpa jejak. Namun, sebelum aku sempat melanjutkan membaca, aku mendengar suara langkah kaki dari luar. Langkah berat yang mendekat. Aku menutup buku itu dan mencoba menyembunyikan diri, namun terlambat. Pintu terbuka, dan Pak Surya berdiri di ambang pintu dengan ekspresi yang tak bisa kuartikan. Sudah saatnya kamu tahu segalanya, katanya dengan suara yang dalam dan tenang. Kamu adalah bagian dari cerita ini. Dan kamu tidak bisa pergi begitu saja. Aku tidak sempat menghindar. Pak Surya melangkah ke dalam, dan lampu ruangan mati seketika. Aku merasakan udara di sekitar semakin tebal, semakin dingin. Semua suara di sekitarku terhenti. Dan tiba-tiba, suara yang tidak asing terdengar di telingaku, Sari. Aku terperangah. Suara Sari jelas terdengar, namun tubuhnya tidak ada. Itu seperti bisikan yang datang dari dalam kepalaku, begitu nyata. Kamu sudah tahu, kan? Kata suara itu, pelan namun memaksa. Mereka tak akan membiarkanmu pergi. Kita terjebak dalam cerita ini, dan hanya ada satu cara untuk menghentikan semuanya. Aku menatap Pak Surya yang kini berdiri di depanku, wajahnya tersembunyi dalam bayangan. Apa maksudmu? Apa yang sedang terjadi di sekolah ini? Kenapa Sari hilang? Kenapa semua ini terjadi? Pak Surya berjalan mendekat, wajahnya semakin jelas di bawah cahaya yang mulai pudar. Sari sudah tahu lebih banyak dari yang seharusnya dia ketahui. Ketika seseorang melihat lebih dari seharusnya, mereka menjadi bagian dari cerita ini. Cerita yang tak pernah berakhir, cerita yang ditulis oleh mereka yang lebih tua. Kami, para guru, adalah penjaga perbatasan. Sekolah ini bukan sekadar tempat belajar. Ini adalah tempat di mana dunia kita dan dunia lain bertemu. Aku mencoba mundur, namun langkahku terhenti. Pak Surya melanjutkan dengan suara yang lebih berat. Ketika kecelakaan itu terjadi, saat kelas 4B terjebak dalam bus yang jatuh, itu adalah bagian dari ritual yang sudah lama berlangsung. Satu nyawa harus digantikan setiap generasi. Semua yang kamu lihat dan alami adalah konsekuensi dari perjanjian yang dibuat bertahun-tahun yang lalu. Sari,
Raka, dan yang lainnya adalah korban dari perjanjian itu. Dan sekarang giliranmu. Tiba-tiba, kotak kayu yang terletak di meja surut ke arahku dengan sendirinya. Asap hitam keluar dari dalamnya, mengelilingi tubuhku. Suara yang sama yang pernah aku dengar sebelumnya, terdengar lagi. Pengorbanan terakhir. Pak Surya menyentuh bahuku dengan lembut, namun ada rasa dingin yang menyusup ke dalam tubuhku. Kamu bisa memilih, namun pilihanmu tak akan berubah, katanya dengan suara yang hampir seperti nyanyian. Jika kamu melawan, maka semua yang terjadi akan berulang. Jika kamu menyerah, maka semuanya akan berhenti. Hanya ada satu cara untuk mengakhiri ini. Aku bisa merasakan tubuhku semakin lemah, seperti ada kekuatan yang menarik energi dariku. Apa yang harus aku lakukan? Aku bertanya, hampir tak sanggup berbicara. Jangan khawatir. Kamu tidak sendirian, jawab Pak Surya. Sari sudah memberitahu kami. Dia memilih untuk pergi. Tapi kamu memilih untuk bertahan. Dan kamu harus menebusnya. Tiba-tiba, pintu ruang guru terbuka dengan keras. Seorang siswa muncul, sosok yang aku kenal, meskipun wajahnya tampak pucat dan terluka. Sari. Tapi bukan Sari yang aku kenal. Wajahnya hampir hancur, tubuhnya lemah dan kering, dan matanya kosong. Dia berjalan pelan ke arahku, namun tak ada ekspresi apapun di wajahnya. Sari mengulurkan tangannya, dan aku merasakan ketegangan yang luar biasa. Aku tidak bisa kembali, katanya dengan suara serak, tapi kamu masih bisa. Kamu harus memilih. Aku menatapnya dengan campuran kebingungan dan kesedihan. Kenapa kamu mengatakan itu, Sari? Apa yang harus aku lakukan? Sari menggelengkan kepala. Tidak ada jalan kembali untukku. Tapi ada satu cara untuk menghentikan semuanya. Kamu harus melepaskan dirimu. Serahkan dirimu pada mereka. Itu satu-satunya cara agar mereka tidak mengincarmu lagi. Karena jika tidak, jika kamu melawan, mereka akan datang untuk mengakhiri hidupmu, dan semua ini akan terulang lagi. Sekolah ini akan menjadi penjara abadi. Pak Surya melangkah maju, seolah untuk meyakinkanku. Jangan ragu. Mereka menunggumu. Sekarang, waktunya untuk memilih. Aku terdiam, berusaha mencerna semua yang terjadi. Sekolah ini, perjanjian, dan semua korban yang jatuh, semuanya berputar di dalam pikiranku. Tapi aku tahu satu hal, jika aku menyerah begitu saja, maka semuanya akan berakhir seperti ini selamanya. Dan jika aku melawan, apa yang akan terjadi padaku? Namun, aku sadar sesuatu yang lebih penting, aku tidak bisa membiarkan ini terus berlanjut. Tidak ada lagi yang boleh menjadi korban. Tidak ada lagi yang harus merasakan apa yang aku alami. Aku menatap Sari, lalu Pak Surya, dan dengan tegas berkata, aku tidak akan menyerah. Aku akan menghentikan semuanya. Tiba-tiba, bayangan gelap mengelilingi kami, seperti kekuatan besar yang mencoba menahan kata-kataku. Namun, aku merasa ada sesuatu dalam diriku yang bangkit, sebuah kekuatan yang lebih besar dari yang bisa dibayangkan. Aku mengangkat tangan, menantang bayangan yang berputar di sekitar kami. Dan saat itulah, dunia terasa seperti berhenti. Dengan sekali gerakan, aku menghancurkan kotak kayu itu. Asap hitam menyembur keluar, dan kekuatan gelap itu pun hilang. Semua yang terjadi, yang telah terjadi, akhirnya terlepas dari cengkeraman itu. Pak Surya terjatuh, dan semua bayangan menghilang. Sari, dengan tubuh yang mulai pulih, tersenyum tipis. Kamu berhasil. Aku hanya bisa terdiam, merasakan dunia kembali normal. Tidak ada lagi kekuatan gelap yang menguasai tempat ini. Sekolah Widya Dharma akhirnya bebas. Cerita ini berakhir di sini, namun misteri yang kami hadapi akan tetap ada dalam ingatan. Sekolah ini kini hanya sebuah kenangan, tempat di mana kita belajar, bertumbuh, dan akhirnya, belajar untuk melepaskan apa yang tak bisa kita kendalikan.